ketika kita bicara soal tenaga P3K. Tadi ada ironi yang disampaikan bahwa ketika teman-teman mengajar itu ternyata harus berkompetisi dengan guru-guru P3K yang ada. Aduh, ini sungguh-sungguh sesuatu yang harus diperhatikan sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi dua info update buat rekan-rekan semua. Yang pertama itu datang dari Komisi 10 sebagaimana cuplikan video yang rekan-rekan barusan lihat. Dan yang kedua adalah informasi yang baru saja disampaikan oleh Ibu Nunu, teman-teman ya, atau dari Prof Nunu. Di mana beliau di situ memberikan suatu penyemangat begitu buat guru-guru atau peserta P3K guru di tahun 2021 atau 2022 ini. Jadi buat rekan-rekan yang lagi menonton, silahkan disimak dengan baik videonya. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Dan sebelum kita lanjut, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih. Dan kita lanjut ke info yang pertama. Dan terakhir, ini pesan saya sebenarnya di luar dari MBKM, saya berharap ada kesejahteraan guru. Karena pada hari ini, ya guru merupakan pemegang kunci untuk bisa Indonesia Emas 2045. Kita sangat berharap kembali ya MBKM atau Merdeka Belajar yang 14 Agustus pada hari ini tidak meluputkan kita untuk terus berupaya mensejahterakan kesejahteraan guru, karena pendidikan warnanya akan ke sana, gurunya sejahtera, kualitasnya baik, dan kita bisa berdaya saing bahkan internasional. Dan itu pesan terakhir dari saya untuk Bapak Nadiem mungkin, karena 60% dari sarjana pendidikan itu tidak melanjutkan sebagai guru. Artinya ada kesalahan dalam program pemerintah yang tidak memberikan kesempatan kepada kita sarjana pendidikan melanjutkan kepada menjadi guru, dikarenakan dengan fakta realita yang tidak sesuai dengan kita harapkan, bahkan tidak bisa menghidupi kita di kemudian hari mungkin, sehingga 60% dari sarjana pendidikan itu tidak melanjutkan pekerjaannya sebagai tenaga pendidik. Mungkin itu yang bisa disampaikan, sedikit perspektif yang berbeda saya harapkan bisa diberikan kepada Pak Nadiem kita 2045 hanya akan menjadi angan-angan jika belum ada keseriusan dalam perbaikan pendidikan Indonesia hari ini. Mungkin itu, terima kasih Bu Agustina. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Imam dari BEM Universitas Padang, luar biasa ya melihat dari berbagai macam sisi yang berbeda. Yang pertama tentu kalau mau melakukan sesuatu di dunia pendidikan ini tentu harus melihat kondisi pendidikan saat ini. Nah, kondisi pendidikan saat ini menurut penelitian dari teman-teman Universitas Padang itu ada yang pergi ke perguruan tinggi setelah lulus hanya 22%. Artinya yang 78% itu tinggal di sekolah menengah ya atas maupun umum maupun kejuruan yang mutunya sangat tergantung kepada para guru dan sekolah yang ada. Yang itu terkonek dengan harapan yang terakhir yang tidak berkaitan dengan MBKM, yaitu seruan untuk kesejahteraan guru. Ini luar biasa, ini lagi hot and sexy issue hari ini. P3K demo bahkan sampai ke ruang-ruang Komisi 10 dan kita sudah berjuang maksimal, Mas Imam. Semuanya ada di tangan 3 pansel yang masuk di dalam Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, dan Menpan RB. Nah, kalau Komisi 10, rangkaian panjanya kebetulan saya yang menjadi ketua, itu sampai dengan hari ini tidak pernah selesai. Never ending story.
ketika kita bicara soal tenaga P3K. Tadi ada ironi yang disampaikan bahwa ketika teman-teman mengajar itu ternyata harus berkompetisi dengan guru-guru P3K yang ada. Aduh, ini sungguh-sungguh sesuatu yang harus diperhatikan sungguh. Mas Imam, yang namanya kesejahteraan itu ada 3 hal. Yang pertama adalah makmur. Ini kata Bung Karno ya, bukan kata saya juga belajar dan membaca. Yang kedua adalah ketentramannya terjamin. Yang ketiga, keselamatannya terjamin. Nah, kesejahteraan guru itu tentu tidak hanya gajinya besar, tetapi juga statusnya. Nah, statusnya yang hari ini mereka minta itu. Statusnya. Ketika mereka mengajar di sekolah-sekolah swasta, kemudian diangkat menjadi P3K, mereka tidak bisa kembali mengajar di sekolah-sekolah yang lama. Padahal sudah ada emotional bonding dengan siswa-siswa yang ada di sekolah yang lama. Ini juga soal ketentraman. Nah, itulah terima kasih sisi lain dari MBKM yang menurut saya ini menyempurnakan segala macam hal yang ingin kita pahami mengenai implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang ada di perguruan tinggi dari perspektif mahasiswa. Yang diundang ini baru BEM ini. Coba kalau kita undang juga misalnya BEM seluruh Indonesia, ini baru 6. Kalau diundang BEM seluruh Indonesia tentu lebih kaya lagi kita. Tapi saya kira ini sudah cukup ya. Dengan paparan yang terakhir dari BEM Universitas Negeri Padang. Nah, itu tadi adalah sebuah informasi begitu atau paparan daripada Komisi 10, lebih tepatnya dari Ibu Agustina Wilujeng, teman-teman ya, selaku Ketua Panja. Nah, di mana di situ menyinggung tentang kesejahteraan juga. Nah, kita lanjut ke info yang kedua dari Prof. Nunu. Nah, ini adalah Instagram resmi ya. Ini postingan di Instagram resmi Ibu Nunu Suryani, dan kita bisa lihat teman-teman ya, ini masih sangat-sangat baru sekali. Ini 38 menit yang lalu sebelum video ini dibuat begitu. Nah, di sini kita bisa lihat dari apa yang disampaikan oleh beliau, rekan-rekannya. Di mana di postingan ini dikatakan bahwa saat ini, ya kita langsung saja di bagian bawah. Saat ini belum banyak yang bisa kita kerjakan. Mari kita melakukan pendinginan sejenak ya. Nah, banyak keputusan, ya ini ya teman-teman ya. Banyak keputusan dan kebijakan besar yang berpihak pada guru honorer yang sedang disiapkan. Nah, ini teman-teman ya, banyak katanya keputusan dan kebijakan besar yang berpihak pada guru honorer yang sedang disiapkan. Yakinlah bahwa kami berpihak pada semua guru. Oleh karena itu, tetap berusaha, berdoa, bersabar, tapi jangan pernah menyerah. Jangan tanya, kapan jadwal ini, kapan jadwal itu. Mungkin maksudnya jadwal penerbitan NIP begitu teman-teman ya, dan juga pelaksanaan seleksi P3K di tahap 3. Jadi untuk jadwal itu jangan dulu ditanyakan. Yang jelas di sini apa yang disampaikan beliau bahwa keputusan dan kebijakan besar itu sedang dipersiapkan. Bisa saja kebijakan yang dimaksud di situ adalah ada nantinya sudah ada afirmasi pengabdian, atau mungkin guru-guru yang sudah lulus passing grade tapi belum dapat formasi langsung diberikan begitu formasinya teman-teman ya. Karena di sini kebijakan besar yang berpihak pada guru honorer yang sedang disiapkan. Seperti itu teman-teman ya. Dan ini disampaikan langsung oleh Ibu Nunu Suryani. Jadi inilah dua informasi yang dapat admin sampaikan. Semoga kebijakan besar tersebut, keputusan tersebut secepatnya diinformasikan atau disampaikan. Karena kita juga lagi menunggu begitu teman-teman ya. Lagi menunggu tentang informasi atau kebijakan yang lebih jelas daripada Kemendikbud. Jadi inilah informasi yang dapat admin sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.